Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pemrograman linear, yaitu dengan judul metode simplex. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Wina Destiani dengan NIM 1903842020001. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri pertama, yaitu yang membahas tentang pengertian metode simplex. Selanjutnya ada Arya, perkenalan diri. Halo, Arya. Iya. Perkenalan dirinya. Perkenalkan, nama saya Arya Susana dengan nomor induk mahasiswa 1903842020049. Baiklah, nanti saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam metode simplex. Nama saya Afandi Dotapea dengan NIM 19038420253. Saya akan menjelaskan materi ketentuan pada metode simplex. Nama saya Sika Putri Aulia. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam metode simplex. Nama saya Zulfikar Rahman. Saya akan menjelaskan tentang konso maksimum dengan NIM 170384202015. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dengan NIM 180384202003. Di sini saya akan coba menjelaskan apa itu kejadian khusus dan contoh soalnya. Baiklah teman-teman, karena kita sudah perkenalan, kita masuk ke materi pertama ya. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Wina Destiani yang akan membahas tentang definisi dari metode simplex. Nah, kepada Wina Destiani kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi kali ini saya akan membahas metode simplex. Nah, metode simplex itu apa sih? Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan sumber daya yang optimal. Nah, metode simplex ini digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau slack atau pembatas dan banyak variabel. Nah, ini bisa lebih dari 2. Untuk proses perhitungan dengan metode ini, dengan melakukan iterasi berulang-ulang atau dilakukan secara berulang-ulang sampai tercapainya hasil yang optimal. Baiklah, terima kasih kepada Wina Destiani. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Arya, yang akan membahas tentang istilah. Kepada Arya, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam metode simplex. Yang pertama itu ada iterasi. Iterasi yaitu tahapan perhitungan mana nilai dalam perhitungan itu terhitung dari tabel sebelumnya, sehingga akan ada iterasi 1, iterasi 2, iterasi n, sampai ditemukan solusi. Beberapa juga menyebutnya talolo 1, talolo 2, sampai talolo n. Selanjutnya itu ada variabel non-basis. Adalah variabel yang nilainya itu menjadi 0 pada proses iterasi. Iterasi 1 kan membuat 0, X1 dan X2. Selanjutnya itu ada variabel basis. Adalah variabel yang nilainya bukan 0. Pada sembarang iterasi, basis dapat dilihat dari basis suatu kolom bernilai 1, kan misalnya. Kemudian ada solusi. Solusi adalah nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia atau nilai konsulta pada ruas sebelah kanan. Yang disebut juga dengan right hand side, RHS atau nilai kanan NK. Kemudian ada variabel slack.
adalah variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala untuk mengkonversikan ketidaksamaan menjadi persamaan, yang biasanya disingkat dengan S1, S2, sampai Sn yang juga disebut dengan pembatas. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya itu ada kolom kunci. Kolom kunci yaitu kolom yang memuat variabel masuk atau yang memuat nilai paling negatif pada basis Z, yang biasa juga disebut kolom pivot atau kolom kerja. Selanjutnya yaitu ada rasio, yang biasa kita kenal itu perbandingan RAS dengan kolom kunci. Kemudian ada basis kunci, yaitu baris yang memuat variabel keluar atau yang memuat nilai rasio paling kecil. Disebut juga baris pivot atau baris kerja. Selanjutnya yaitu ada kunci, yaitu nilai yang terletak pada perpotongan kolom kunci dengan baris kunci, yang juga biasa disebut elemen pivot atau elemen kerja. Selanjutnya yaitu ada variabel masuk. Nah, variabel masuk adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu ada variabel keluar. Variabel keluar adalah variabel dari variabel basis pada iterasi selanjutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aida yang telah menjelaskan tentang istilah-istilah. Nah, selanjutnya pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Alvan dengan materi ketentuan-ketentuan. Nah, kepada Alvan kami persilakan. Saya akan menjelaskan ketentuan pada metode simplex. Di sini ada beberapa ketentuan yang harus tahu dalam menentukan metode simplex. Pertama, RAS fungsi tujuan Z arus 0. Kemudian RAS kendala arus positif, jika negatif arus dikali min 1. Selanjutnya, kendala arus diubah dari pertidaksamaan lebih besar sama dengan ataupun lebih kecil sama dengan menjadi bentuk persamaan sama dengan. Selanjutnya, kendala dengan tanda lebih besar sama dengan diubah menjadi lebih kecil sama dengan cara dikalikan minus 1, lalu diubah ke bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack, kemudian kanan negatif harus dikalikan lagi dengan minus 1. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alvan yang telah menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan. Selanjutnya, kita ke materi keempat, yaitu tentang langkah-langkah yang akan disampaikan oleh Jessica. Pada Jessica, kami persilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pada metode simplex. Yang pertama, periksa apakah tabel layak atau tidak. Kelayakan tabel dilihat dari solusi atau NK. Jika solusi ada yang bernilai negatif, maka tabel tidak layak. Tabel yang tidak layak tidak bisa diteruskan untuk dioptimalkan. Yang kedua, tentukan kolom pivot. Jika tujuan maksimum, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien fungsi tujuan negatif angka terbesar. Jika tujuan berupa minimum, maka kolom pivot adalah dengan koefisien fungsi tujuan positif terbesar.
Yang ketiga, variabel keluar ditentukan dari rasio NK dengan elemen pada kolom pivot yang bersesuaian. Yang keempat, variabel keluar dipilih yang rasionya terkecil. Yang kelima, tentukan baris pivot. Baris pivot ditentukan setelah membagi nilai kanan dengan elemen kolom pivot yang bersesuaian. Yang keenam, basis pivot adalah baris yang rasio pembagian terkecil. Dan yang terakhir, tentukan elemen pivot. Elemen pivot merupakan nilai yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Jessica. Nah, kita kan udah tahu nih tentang pengertiannya, istilahnya, ketentuannya, langkah-langkahnya. Nah, mungkin teman-teman masih bingung nih, gimana sih cara ngaplikasiinnya dalam soal? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal yang akan disampaikan oleh Bang Zulfikar. Kepada Bang Zulfikar, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih pada moderator. Nah, jadi tadi kita sudah mengetahui langkah-langkah, istilah, dan segala macamnya. Maka kita coba memahami melalui contoh soal. Nah, metode simplex kasus maksimum. Nah, pada contoh di sini, contoh soalnya maksimumkan Z sama dengan 3x1 tambah 2x2. Lalu ada kendalanya 2x1 tambah x2 kecil sama dengan 5. X1 tambah x2 kecil sama dengan 3. X1, X2 besar sama dengan 0. Maka untuk menjawab dari soal ini adalah yang pertama harus kita bentuk baku kan dari persoalan maksimum tersebut. Nah, jadi dapat hasilnya maksimum Z sama dengan 3x1 tambah 2x2 ditambah 0s1 tambah 0s2. Maka jadinya Z kurang 3x1 kurang 2x2 kurang 0s1 0s2 sama dengan 0. Pada kendalanya ialah 2x1 tambah x2 ditambah s1 sama dengan 5, x1 tambah x2 ditambah s2 sama dengan 3, x1, x2, s1, s2 besar sama dengan 0. Lanjut. Nah, jadi tadi kita sudah lihat, maka kita coba lihat dalam bentuk kolom. Nah, di sini ada B, X1, X2, X1, X2, nilai kanan, lalu kolom X1, X2, dan Z. Nah, di sini kan tadi kita lihat, di situ ada angkanya, coba slide kembali. Nah, jadi kan di sini ada 2X1 tambah X2 dan S1, maka ya sama dengan 5. Oke, lanjut. Kembali tadi. Nah, jadi angka-angka tersebut kita masukkan ke dalam kolom di sini. Nah, lalu kita mencari rasionya. Nah, rasio ini adalah nilai kanan dengan variabel slide-nya. Nah, jadi di sini kan adalah nilai kanannya adalah 5 dan variabel slide-nya adalah 2, maka sama dengan 2,5. Begitu juga dengan yang di bawahnya, ya kan? Jadi nilai kanannya 3 dibagi dengan 1, maka hasilnya 3. Nah, kalau untuk 0 ini jadi tidak perlu. Oke, kita lanjut pada kolom literasi kedua. Nah, kolom literasi kedua ini adalah bagaimana cara mencarinya, adalah setengah B1. Untuk baris pertama, di sini setengah B1 dari tabel pertama. Nah, jadi di sini adalah setengah dikali 2 sama dengan 1, setengah dikali 1 sama dengan setengah, setengah dikali 1 setengah, 0 kali setengah 0, lalu setengah dikali 5 sama dengan 5/2. Begitu juga pada baris kedua. Jadi kalau di baris kedua ini rumusnya adalah B2 kurang setengah B1. Jadi kita coba kan B2 dikurang setengah B1, maka setengah B1 dulu, ya kan? Setengah B1 jadi setengah dikali 2 sama dengan 1, setengah dikali 2, setengah dikali 1.
lalu setengah dikali 1, setengah dikali 0, dan setengah dikali 5. Baru selanjutnya adalah kita kurangkan lagi. Jadi kan B2 tadi, B2 dikurang setengah B1. Tadi sudah kita kalikan. Maka selanjutnya 1 dikurang 1. 1 dikurang setengah, 0 dikurang setengah, 1 dikurang 0, dan 3 dikurang 5/2. Maka hasilnya adalah 0, setengah, min setengah, 1, dan setengah. Oke, terus pada Z baris ketiga ini. Nah, pada baris ketiga ini rumusnya adalah B3 ditambah 3/2 dikali B1. Nah, jadi untuk langkah pertama harus kita kalikan dulu 3/2 dikali B1 pada tabel pertama ini. Nah, dapatnya adalah 3/2 dikali 2 sama dengan 3, 3/2 dikali 1 sama dengan 3/2, 3/2 dikali 1, 3/2, 3/2 dikali 0, 0, 3/2 dikali 5 sama dengan 15/2. Lalu kita jumlahkan. Karena kan tadi rumusnya B3 tambah B1. Nah, jadi min 3 ditambah 3 sama dengan 0, min 2 ditambah 3/2 min setengah, 0 ditambah 3/2, 3/2, 0 ditambah 0, 0, dan 0 ditambah 15/2 sama dengan 15/2. Oke, lanjut. Lanjut slide-nya. Nah, ini tadi rumusnya. Yang pada baris kedua itu rumusnya B2 sama dengan B2 dikurang setengah B1. Maka seperti ini hasilnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu juga dengan pada baris ketiga, di mana rumusnya adalah B3 ditambah 3/2 dikalikan B1. Maka hasilnya ya 0, min setengah, 3/2, 0, 15/2, sama dengan di kolom pada tadi. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah kolomnya tadi. Nah, jadi di mana pada literasi ke-1 itu adalah baris pertama adanya 1, 1 setengah 0 dengan nilai kanannya adalah 5/2. Begitu pada baris kedua, di mana X2-nya adalah 0, setengah, min setengah, 1, dan nilai kanannya adalah 1/2. Pada Z-nya 0, min setengah, 3/2, 0, dan nilai kanannya adalah 15/2. Lalu kita lanjut pada literasi keduanya, di mana pada baris ke-1 ini adalah 1, 0, 1, min 1, dan nilai kanannya adalah 2. Dan baris keduanya 0, 1, min 1, 2, 1. Dan baris ketiga 0, 1, 1, 1, dan nilai kanannya adalah 8. Maka solusi optimum diperoleh sama dengan Z sama dengan 8 dengan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 1. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Bang Zulfikar. Nah, saya harap teman-teman yang nonton ini makin paham ya. Nah, kita lanjut ke materi kejadian khusus yang akan disampaikan oleh Kak Aida. Kepada Kak Aida kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kejadian khusus, yaitu tentang invisible. Apa itu invisible? Invisible adalah suatu kasus program linear yang diharapkan untuk memberikan suatu jawab optimal yang dapat membantu manajemen di dalam membuat keputusan atau memilih alternatif. Namun, kadang-kadang hasil yang diharapkan tidak menjadi kenyataan karena penyelesaian kasus
program linear tidak memberi hasil yang nyata atau tidak menghasilkan daerah yang memenuhi kendala. Yang kedua, kasus semacam ini disebut dengan pseudo optimal solution atau invisible solution. Penyebab utama kemunculan kasus ini adalah kesalahan di dalam penentuan tanda kendala atau kesalahan di dalam penjabaran kasus ke dalam model matematika. Ciri dari kasus ini dalam penyelesaian dengan metode grafik adalah tidak terdapat DMK. Sedangkan dengan metode simplex, tabel sudah optimal, tetapi harga optimalnya masih memuat nilai M atau nilainya tidak nyata. Atau dalam tabel optimal masih terdapat PK atau variabel semua yang positif. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal pada kejadian khusus, yaitu pada kejadian invisible. Model program linear diketahui tidak fleksibel atau invisible jika terdapat variabel semu bernilai positif dalam tabel optimal dengan maksimal Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2 dengan kendala yang pertama x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 3. Kendala yang kedua, 2x1 kurang x2 kurang dari sama dengan 3, x2 lebih dari sama dengan 4, dan kendala yang keempat, x1 lebih dari sama dengan 0, x2 lebih dari sama 0. Untuk penyelesaiannya ada beberapa langkah. Yang pertama, kita mengubah fungsi tujuan dan batas-batasannya. Ini adalah maksimal dengan Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2. Maka dirubah menjadi untuk baris 0 itu Z kurang 4x1 kurang 3x2 sama dengan 0. Di sini adalah baris 0 yaitu Z kurang 4x1 kurang 3x2 sama dengan 0. Untuk kendala, yang pertama x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 3. Maka dirubah menjadi x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 3. Dan di sini dirubah menjadi x1 ditambah x2 kurang e1 sama dengan 3. Untuk kendala yang kedua, 2x1 kurang x2 kurang dari sama dengan 3 dirubah menjadi 2x1 kurang x2 ditambah s2 sama dengan 3. Dan di sini 2x1 kurang x2 kurang e2 sama dengan 3. Selanjutnya untuk kendala yang ketiga, x2 lebih dari sama dengan 4 dirubah menjadi s2 sama dengan 4 dan e2 sama dengan 4. Untuk kendala yang terakhir, x1 lebih dari sama dengan 0 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Dirubah menjadi s1 lebih dari sama dengan 0, s2 lebih dari sama dengan 0. Dan e1 lebih dari sama dengan 0 dan e2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, langkah kedua, yaitu menyusun
persamaan di dalam tabel simplex. Ini adalah baris 1, 0, dan 0. Untuk X1, ini min 4, ini adalah maksimalnya. X2-nya min 3, S1-nya 0, S2-nya 0 dengan RHS-nya adalah 0. Untuk baris 0 atau baris yang kedua, X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, S1-nya sama dengan 1, dan S2-nya sama dengan 0. Sedangkan RHS-nya adalah 3. Dan basic variabelnya adalah S1 sama dengan 3. Untuk baris yang ketiga, atau baris 0, ini X1-nya sama dengan 2, X2-nya min 1, S1-nya 0, S2-nya 1, RHS-nya 3, dan S2-nya juga 3. Langkah yang selanjutnya yaitu memilih kolom kunci. Pilih kolom yang mempunyai nilai pada baris 0 bernilai negatif dengan angka paling besar. Di sini ada 1 dan 2. Pada basic variable ini harus dibagikan dengan X1 pada kolom 0 dan juga 0. Sehingga di tes rasionya di sini adalah 3/1. Nih, S1 sama dengan 3 dibagi dengan X1, hasilnya 3. Ini adalah minimumnya. Selanjutnya, untuk tes ratio pada kolom pada baris 0 itu adalah S2 dibagi X1, yaitu 3/2, hasilnya 1,5. Langkah yang keempat, kita pilih baris kunci, yaitu baris untuk mengubah tabel. Kata kuncinya bagi nilai pada RAS dengan nilai pada kolom kunci. Kemudian pilih baris indeks positif dengan angka terkecil. Yang pertama adalah kita bagi nilai RAS ini dengan kolom kunci, itu 1. 3/2. Ini untuk langkah yang keempat. Selanjutnya langkah kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci, yaitu 1. Nih, kata kunci adalah 1, sehingga di sini untuk X1 awalnya kan 1, X2-nya tadi 1, berarti 1/1 hasilnya 1. S1 1/1 itu 1, S2-nya tetap 0. Untuk RHS-nya 3, dan di sini dari awalnya S1 menjadi X1 sama dengan 3. Untuk langkah ke-6 itu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama, dikurang koefisien kolom kunci X, nilai baru baris kunci. Oke. Caranya, pada baris pertama, ini adalah min 4, dikurang dengan min 4. X1 sama dengan 0. Untuk X2-nya, min 3 kurang min 4, X2/1 sama dengan 1. 0 kurang min 4, X1/1. Kenapa di sini 1? 1 ini adalah kata kuncinya. Sama dengan 4, S2-nya 0. Untuk RAS-nya itu 0 kurang min 4 kali 3 sama dengan 12. Untuk baris yang kedua, ini 1, tetap 1/1, 1/1, 0, dan 3.
untuk yang baris yang terakhir 2 kurang 2x1 sama dengan 0. Min 1 kurang 2x2 bagi 1 sama dengan 3. 0 kurang 2x1 bagi 1 sama dengan min 2. S2-nya adalah 1 dan RAS-nya juga 1. Selanjutnya, dari kolom yang telah kita buat pada langkah ke-6, selanjutnya kita rubah X1-nya menjadi 0, X2-nya menjadi pada baris pertama, X1-nya 0, X2-nya 1, S1-nya 4, S2-nya 0, dan RAS-nya 12. Sedangkan untuk baris yang kedua, baris 0, X1-nya 1, S2-nya 1 per 1, S1-nya 1 per 1 atau 1, S2-nya 0, RAS-nya 3, S-ratio-nya 3. Dan baris terakhir, baris 0, yaitu S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 3, S1-nya menjadi min 2, S2-nya 1, RAS-nya sama dengan 1. Nah, langkah ke-7 atau langkah untuk melanjutkan perbaikan atau perubahan, yaitu ulangi langkah 3 sampai 6 untuk memperbaiki tabel. Selanjutnya, perubahan berhenti setelah baris 0 tidak ada negatif. Nah, ini pada X1 baris 1, X1-nya 0. Jadi, diperoleh penyelesaian optimal, yaitu Z sama dengan 12, di mana X1-nya 3 dan X2-nya 1. Terima kasih kepada Kak Aida dan teman-teman semua yang telah menjelaskan materi kita kali ini. Nah, untuk teman-teman yang sedang nonton, saya harapkan bisa dimengerti ya. Saya selaku moderator, mohon maaf jika selama presentasi ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.